Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 5 Juli 2024. Hari ini bertepatan dengan Jumat pertama, kesempatan untuk menghormati hati Yesus yang Maha Kudus dan beradorasi kepada sakramen Maha Kudus. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Amos. Kita akan mendengarkan bagaimana Amos menyampaikan sabda Allah yang membeberkan dosa-dosa Israel yang mencari keuntungan sendiri, memperkecil takaran, menipu orang dengan neraca palsu, membeli orang yang miskin dengan pakaian atau kasut, akan juga menjual terigu yang sudah lama. Maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap gulita. Perayaan-perayaan akan menjadi perkabungan dan nyanyian akan menjadi ratapan. Dan Tuhan akan mengirimkan kelaparan, bukan kelaparan makanan, tetapi kelaparan akan kebenaran. Namun mereka tidak akan menemukan. Kelaparan akan sabda Tuhan tidak mereka temukan karena mereka hanya mendengarkan dan mengikuti kehendaknya sendiri. Sedangkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9-13 kita mendengarkan panggilan Lewi, pemungut cukai, menjadi pengikut Yesus. Ketika dipanggil, Lewi segera berdiri dan mengikuti Yesus. Dan sebagai ungkapan syukur, ia mengundang Yesus makan di rumahnya, dan banyak orang berdosa datang ikut berpesta. Maka orang-orang Farisi heran dan bertanya kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Dan ketika Yesus mendengar itu, ia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang benar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, orang-orang Israel kendati mengalami kasih Allah, tetap belum berbalik dari kejahatannya. Mereka mencari keuntungan pribadi
dengan memperalat orang-orang miskin. Maka Allah mengingatkan mereka, dan mereka dibuat untuk haus dan lapar akan sabda Allah, akan kebenaran, akan kehendak Allah. Namun dikatakan mereka tidak akan menemukannya karena mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Sabda Allah hanya akan kita renungkan kalau kita benar-benar mengosongkan diri, meninggalkan ego-ego kita, dan mencoba mendengarkan sabda dan kehendak-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sibuk dengan urusan kita, ego kita, kehendak kita, sehingga lupa untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan kehendak Allah dan sabda-sabdanya? Kita yang juga haus akan kebenaran, akan sabda Allah, diajak untuk selalu mengambil waktu mendengarkan suara Allah, agar kita mengerti kehendak-Nya dan hidup di dalam kebenaran. Dari bacaan Injil, sikap kita seringkali seperti orang Farisi, tidak rela apabila ada orang berdosa diampuni oleh Allah, diterima. Namun kita diingatkan oleh Yesus. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ternyata panggilan itu ditujukan kepada siapapun juga. Asalkan orang mau menanggapi, mereka akan selamat. Panggilan hendaknya ditanggapi dengan segera dan meninggalkan apa yang menjauhkan kita dari Allah. Lewi ketika dipanggil ikutilah aku, ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak berpikir-pikir, segera. Dan karena sukacitanya, ia menjamu Yesus. Pengalaman-pengalaman panggilan selalu ditanggapi dengan segera, baik oleh para murid, oleh Zakheus, dan oleh siapapun. Orang yang terpanggil menjadikan yang lain tidak berarti. Paulus mengatakan, perjumpaanku dengan Yesus menjadikan yang lain aku anggap sampah. Panggilan mengajak kita untuk berfokus pada Yesus. Dia yang pertama dan yang lain nomor 2 dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, maka memerlukan tabib. Orang berdosa memerlukan pengampunan. Maka sikap kita hendaknya seperti Lewi atau Matius, yang ketika mendengar sabda Tuhan, mendengar panggilannya, segera berdiri, meninggalkan semua keduniawian kita dan menomorsatukan Yesus, agar akhirnya kita beroleh kesempatan untuk hidup tinggal bersama Yesus di dalam keselamatan.
Maka kita boleh bertanya, selama ini apakah aku menjadikan nomor satu dan meninggalkan segala-galanya agar mendapatkan keselamatan? Mari bersama-sama kita mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan sabda dan kehendak Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-sabda-Mu yang mengajak kami untuk selalu mencari kehendak-Mu dengan meninggalkan dosa-dosa kami, kehendak kami, ego kami, agar akhirnya kami Kau pantaskan masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan, Engkau dorong. Agar dengan iman itu kami semakin mampu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang persoalan ekonomi Engkau bantu untuk menyelesaikannya, untuk mendapatkan usaha yang baik, agar akhirnya umat-Mu tetap merasakan cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu, dan bimbingan-Mu. Oleh karena itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya dorong, saya anjurkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari berbagai penyakit, khususnya virus corona. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang disumbangkan untuk gereja, sehingga gereja tetap mampu untuk melayani sesama, melayani umatnya, melayani dunia. Semoga dengan itu semua kita menyadari hidup dengan sumbangsih kita kepada gereja, ambil bagian dalam berbagai pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok yang semakin membuat kita guyup dan betul-betul menghidupi gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.